Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan good morning everyone, selamat pagi setiap orang, salam. Kita sedang berbicara tentang possess our possession, miliki milik kita. Bersama saya katakan, miliki milik kita, possess our possession. Kita punya 4 legasi dan hari ini kita bicara soal Kupang Go. Kupang Go berkaitan dengan misi. Transportasi gratis itu sebenarnya maksud saya itu betul juga, oke kita percaya Tuhan sudah kasih. Tapi transportasi yang masih maksud saya adalah membawa orang ke surga tanpa bayar, saudara guys. Amin, amin, amin. Ya, sini Oipura, sini Koinino saja kita bayar, nggak ada gratis, saudara guys. Kalau kita punya bus naik gratis itu karena jemaat membiayainya, karena beli air pun tetap bayar, apalagi beli Dex dan solar. Nah, jadi kalau transportasi gratis itu, jemaat Tuhan, kalau Anda mendengar di News, transportasi gratis artinya kita membawa orang masuk ke surga. Gratis karena free of charge. Siapa yang membayar keselamatan kita? Saudara tahu siapa yang membayar? Tuhan Yesus. Oke? Tapi kita percaya juga transportasi gratis dan kita sudah lakukan itu dan kita akan terus lakukan itu. Nah, kita bicara soal Kupang Go, maka the contents of God's heart, isi hati Tuhan. Coba setiap orang katakan, isi hati, the contents of God's heart. Isi hati Tuhan itu apa? Kalau kita buka isi hati Tuhan, saya temukan ini, pemenang jiwa. Tuhan kita adalah apa, saudara? Pemenang jiwa. Anda dan saya dimenangkan oleh Tuhan, amen. Kalau kita tidak dimenangkan oleh Tuhan, tempat kita tidak ada di sorga, tidak ada dalam rumah Tuhan. Tempat kita di tempat lain tentunya. Tapi karena hati Tuhan, winning people, menangkan jiwa, winning soul, menangkan jiwa. Itu diingatkan di dalam atau ditulis dalam Amsal 11 ayat yang ke-30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Dalam terjemahan lain, saudaraku yang kasih, buah orang benar adalah pohon kehidupan, atau buah orang benar adalah pohonnya hidup, dan dia yang menangkan jiwa adalah bijaksana. Saudara jawab saya, dia yang menangkan jiwa adalah bijaksana. Dia, kita yang menangkan jiwa, itulah orang yang bijaksana. Nah, tentu saudara kasih, dunia mengajarkan kita tidak perlu jadi bijaksana, jadi kaya, jadi berhasil, jadi sukses. Itulah yang dunia ajarkan. Tapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita, wise and foolish people, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Karena itu hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, dia yang bijaksana, dia yang menangkan jiwa. Buah orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak menangkan jiwa. Buah orang benar. Buah artinya sesuatu yang dihasilkan. Jadi hasil orang benar, yaitu saya dan saudara yang adalah orang benar, adalah menarik jiwa, menangkan jiwa. Buah saya adalah jiwa. Saya menghasilkan jiwa. Uang, prestasi, dan lain-lain sebagainya itu saudara yang kasih susul. Tapi yang pertama, the priority of the fruit of life, buah utama dalam kehidupan adalah winning soul, menangkan jiwa. Itulah the wise, itulah orang yang bijaksana. Ini sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, sangat menarik. Kenapa? Karena di situ dikatakan satu kehidupan yang luar biasa, yang indah. Di situ dikatakan buah orang benar, the fruit of the people. Itu adalah pohon kehidupan. Jadi kita menghasilkan jiwa yang digambarkan di sana adalah pohon kehidupan. Nah, kalau kita bicara pohon kehidupan, Mazmur 1 berkata begini ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang
tidak layu daunnya. Dan banyak orang suka yang ujung ini. Bilang apa saudara yang ujung? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuatnya itu apa? Dia perbaiki barang rusak, berhasil. Doakan orang sakit, berhasil. Saudara yang kasih, dia tanam sayur, berhasil. Saudara, dia buang soke kelapa, tumbuh pohon kelapa. Saudara yang kasih, dia banting sosodek. Saudara yang kasih, muncul kolam susu. Saudara, orang suka yang demikian. Tapi hari ini kesukaan kita ditambahkan lagi. Kesukaannya adalah apa saja yang dikerjakan dalam pengertian setiap kesaksiannya menghasilkan jiwa. Haleluya. Itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan. Ya. Orang yang diberkati Tuhan dikatakan seperti pohon yang ditanam di aliran air, daunnya tidak akan layu, apa saja yang dibuatnya. Nah, umat Tuhan itu dikaitkan lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua. 2:22. Coba katakan 2:22. Apa? Wahyu berapa? 22 ayat 22. 2 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada apa saudara? Ada apa? Pohon-pohon kehidupan yang berbuah berapa kali? 12 kali. Wow. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Wow. Bilang kiri kanan, itu pohon beta. Itu pohon beta. Nah, itu pohon namanya siapa saudara kekasih? VLC. Itu pohon namanya apa? Come on. Yes, VLC. You are the tree of life. The fruit of life. Result of birth. The tree of life. Buah kehidupan menghasilkan pohon kehidupan. Buah mangga yang bertumbuh menjadi pohon mangga. Dan ayat itu luar biasa. Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Berarti 1 bulan 1 kali. Oh saudara yang kasih. Bagi saya dan saudara Januari sampai Desember kesempatan menghasilkan buah. Amen. Nah umat Tuhan, coba kita membayangkan. Coba Anda membayangkan dan memikirkan penghormatan yang lebih daripada ini. Kira-kira apa? Penghormatan yang orang Kristen, yang orang percaya dapat dari Tuhan melalui firman Tuhan Wahyu 22 ayat yang kedua ini. Kira-kira ayat yang dapat melebihinya? Coba Anda bisa bayangkan. Di situ dikatakan buah hidupnya adalah pohon kehidupan. Saya yakin tidak ada yang menyamai ini. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, orang Kristen harus memperlengkapi dirinya, mengedukasi dirinya sendiri. Bahwa saya ini bukan korban kemiskinan, saya korban kekurangan, saya bukan korban karena saya jauh dari kota, jauh dari orang-orang hebat, jauh dari tempat yang makmur. Saya adalah pohon kehidupan. Coba katakan, saya adalah pohon kehidupan. Come on. Yes. Siapakah Anda? Pohon kehidupan. Terlepas dari saudara punya pendidikan sebesar apa atau setinggi apa, terlepas dari kapasitas saudara, kemampuan skill saudara seperti apa, terlepas dari saudara tinggal di mana, saudara punya pekerjaan apa, penghasilan berapa, it doesn't matter, itu tidak masalah. Anda dan saya adalah pohon kehidupan. Haleluya. Dan pohon kehidupan itu dahsyat karena dia menghasilkan buah. 1 tahun berapa kali? Come on, berapa kali? 12 kali. Setiap bulan saudara. Kalau saya sebutkan bulan saudara. Januari berbuah. Maret berbuah. Februari berbuah. April sampai Desember berbuah. 1 bulan 1 kali. Dengan kata lain, ketika saya mengenal diri saya bahwa saya adalah pohon kehidupan, kekurangan dientaskan dalam diri saudara. Anda katakan amin. Anda tidak lagi merasa kecil dan saya ini apa sih? No. Anda adalah pohon kehidupan. Bahkan bayangannya pun menyejukkan. Haleluya. Menyembuhkan, menyegarkan, memberi kehidupan. Buah orang benar itu pohon kehidupan karena dia sendiri adalah the tree of life. Kalau hidup kita seperti pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setahun atau setiap bulan sekali, itu mencakup semua keperluan kita dalam hidup ini. Aminkan saja, haleluya. Umat Tuhan,
Kita tidak boleh memanjakan diri kita dengan pikiran-pikiran yang tidak alkitabiah. Saya ini orang Kupang, saya ini orang Timur, saya ini jauh dari sumber daya, sumber alam. Saya ini jauh dari ini dan itu, saya ini tidak punya ini dan itu. Saya ini tidak bisa ini dan itu. No way! Anda harus melihat seperti Tuhan melihat. Dan Tuhan berkata, kita adalah pohon kehidupan. Haleluya. Dan pohon kehidupan itu menghasilkan apa? Buah. Yang adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa adalah buah yang saya bawa ke surga. Haleluya. Apa kata Alkitab tentang menangkan jiwa? Barusan kita baca Amsal 11:30 dikatakan, dia yang menangkan jiwa adalah bijaksana. Dia yang menangkan jiwa adalah bijaksana. VLC yang menangkan jiwa adalah bijaksana. Kita lihat matahari. Kita belajar dari matahari. Dia terbit dengan sendirinya. Matahari tidak kedor, saya mau terbit, tolong bangun. Enggak ada, saudara. Dia membanjiri rumah dengan cahaya-cahaya. Tahu-tahu sudah ada warna perak keemasan di dalam rumah kita. Tahu-tahu bayi yang kita gendong wajahnya kemerah-merahan karena ada cahaya yang menembusnya. Haleluya. Menerangi seluruh dunia tanpa bersuara. Pernahkah kita memperhatikan bunga matahari juga? Bunga matahari selalu menghadap kepada matahari karena dia tahu kehidupannya dari sana, saudara. Saudara perhatikan baik-baik bunga matahari. Dia menghadap matahari terbit, saudara kekasih. Dia ikuti sampai malam matahari turun, dia turun, saudara kekasih. Haleluya. Betul ya, saudara sudah lihat itu bunga matahari ya? Saya pernah 2-3 kali dalam hidup ini menanam bunga matahari, saudara. Dan saya lihat di kamar saya pagi-pagi, pas kalau matahari naik itu dia. Kalau dia bisa ngomongnya, good morning sir JPF. Ya, dia angkat dan pas sore hari dia turun. Bilang kiri kanan, matahari saja tahu istirahat. Nah. Matahari, bunga matahari maksud saya. Nah, umat Tuhan, matahari hanya bersinar dan seluruh dunia terbangun. Orang bijaksana itu menarik jiwa, mengambil jiwa, dan menangkan jiwa. Ada yang bisa katakan amen? Yes, we are. Ayat ini sangat jelas berbicara kepada kita, saudara kekasih, bahwa dia yang bijaksana itu menangkan jiwa. Kita dapat memenangkan jiwa. Katakan, saya dapat menangkan jiwa. Come on. Bilang pada orang kanan, kamu dapat menangkan jiwa. Haleluya. Bukan berarti hal-hal saudara kekasih menangkan jiwa itu hal yang biasa-biasa saja. Atau sebaliknya itu mustahil untuk menangkan jiwa. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus tahu bahwa hati manusia itu berbeda dengan besi. Walaupun besi itu keras, saudara kekasih, hati itu bisa keras tapi berbeda. Besi itu keras, tidak bisa lembut. Tapi hati itu bisa keras, saudara kekasih, karena kemauannya. Tetapi kalau kemauannya diperbaiki, hatinya bisa dilembutkan, saudara kekasih. Jadi dengan kata lain, hati manusia dapat dimenangkan dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus mampu mengubah jiwa itu yang keras itu dapat dimenangkan. Kalau saya dapat dimenangkan, orang lain dapat dimenangkan. Bisa sama-sama katakan itu? Kalau saya dapat dimenangkan, orang lain bisa dimenangkan. Jangan melihat orang lain itu sukar. Diri sendiri itu lebih keras. Karena Alkitab berkata, musuh orang itu bukan dari luar, tapi dirinya sendiri. Kalau musuh diri sendiri dapat ditaklukkan, dimenangkan, percayalah orang lain dapat kita menangkan. Haleluya. Orang lain dapat kita menangkan. Teman-teman kita, orang-orang pelanggan kita, orang-orang bisa datang dengan kita, keluarga, saudara kita, di lingkungan manapun. Anda dapat menangkan mereka. Haleluya. Life is not being busy, but life is being effective. Bapak Ibu, tulisan ini sangat luar biasa. Hidup bukanlah menjadi sibuk, tapi hidup menjadi efektif. Be efektif. Bilang kiri kanan, be efektif. Haleluya. Bilang kepada saya, apa saudara? Be efektif. Artinya
jadilah efektif, bukan jadilah sibuk. Memenangkan jiwa dan memuridkan jiwa-jiwa adalah cara hidup yang efektif. Senjata terbesar setan bukanlah membuatmu melakukan hal-hal buruk. Senjata besar setan adalah mengalihkan hidupmu untuk melakukan hal-hal baik yang sebenarnya bukan hal-hal benar untukmu. Visi memberitahumu apa yang benar, hidup memberitahu apa yang baik. Kita tidak saja memerlukan apa yang baik. We are more need. Kita lebih membutuhkan apa yang benar. Haleluya. Life teach us what is truth. Apa yang benar. Bukan sekedar vision teach us what is truth. Ya, visi mengajarkan kita untuk melihat apa yang benar sesuai dengan tujuan Tuhan bagi kita. Bukan sekedar hidup untuk melakukan hal yang baik saja. Nah, umat Tuhan, kita mesti mulai mempersiapkan diri dengan pemikiran itu bahwa saya bukan sekedar sibuk, tapi saya harus efektif. Bukan sekedar sibuk tapi efektif. Bisa ulangi sama-sama saya 2, 3. Bukan sekedar sibuk tapi lebih keras lagi. No, lebih tinggi lagi. 1, 2, 3, come on. Bukan sekedar sibuk tetapi efektif. Efektif itu dilihat ketika kita mulai bersaksi kepada orang lain. Mulai memenangkan jiwa. Karena itu saudara sekalian, hari ini saya akan efektif kalau saya bicara kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saya bersaksi kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apalagi saya bawa orang terima Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah visi kehidupan kita sebagai pohon kehidupan. Yang kedua, kebutuhan gereja. Kebutuhan gereja yaitu apa? Memenangkan dan mengasihi dan mencintai jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kita bukan sekadar membutuhkan fasilitas, walaupun fasilitas itu diperlukan. Ada dulu saudara kekasih, pernah diucapkan di antara kita-kita. Kita punya gedung dari bahan yang mudah terbakar, dari bebak atau gedek. Tapi hati kita seperti emas yang mulia. Tapi di kemudian hari tertentu, 1 dasawarsa, 2 dasawarsa, 3 dasawarsa, gedung kita terbuat dari bahan beton anti api. Tapi hati kita berubah menjadi gedek, menjadi bebak. Itu saudara yang kasih, ungkapan yang sebenarnya menyinggung kita. Agar kita harus tahu bahwa gereja punya kebutuhan utama bukan fasilitas. Tapi kebutuhan primer dari gereja adalah mengasihi jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, muridkan jiwa-jiwa. Haleluya. Kebutuhan utama gereja Tuhan bukan sekadar fasilitas yang wah, bukan sekadar AC yang bagus, cahaya lampu yang begitu sesuai dengan baju pakaian yang dipakai oleh seorang pengkhotbah atau tempat duduk yang serasi dengan jemaat yang berpakaian. Tetapi kebutuhan gereja adalah menangkan jiwa. Yang setuju katakan amen. Yang tidak setuju saya paksa untuk setuju. Haleluya. Amin. Bukan ujung-ujung duit, ujung-ujung jiwa. UUJ. Bilang kiri kanan, UUJ. Nah, ujung-ujung jiwa, saudara. Ya. Ini harus menjadi pikiran kita. Jadi, ketika kita melihat kata menang, kata menang, dikatakan dia yang menangkan jiwa adalah apa, saudara? Bijaksana. Kita menggunakan kata menang itu dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Terkadang kita menggunakan kata menang dalam apa? Misalnya menang dalam bercinta. Dia menangkan gadis itu. Wah,
Dia menangkan dengan cara melobi-lobinya, saudara. Sekali dia maju ditolak, 2 kali dia maju ditolak, 7 kali diterima. Haleluya. Saudara yang kasih, dia menangkan dalam dunia percintaan, dia menangkan kekasihnya, dia menangkan pria itu, dia menangkan gadis itu. Kata menang, saudara yang kasih. Nah, anak laki-laki itu memenangkan hati gadisnya. Nah, kita menggunakan kata menang itu juga dalam dunia militer. Jenderal kita menangkan pertempuran. Ya. Dan itu kata legal. Sah. Seorang pengacara menangkan kasusnya di pengadilan. Kadang-kadang kita juga menggunakan untuk merujuk kepada sebuah kehidupan. Dia menangkan hadiah. Dia menangkan hadiah. Atlet itu menangkan pertempuran itu. Atlet itu memenangkan pertandingan itu. Nah, kata menang, saudaraku yang kasih, ya, termasuk juga tadi sudah disinggung dalam membangun sebuah pernikahan, dalam bercinta dan sebagainya, membutuhkan ada orang-orang yang melakukan negosiasi. Bahkan saya tulis, dalam bercinta, dalam pacaran, memenangkan hati, jiwa, cinta seorang itu lumrah, wajar untuk dilakukan. Haleluya. Tidak ada orang itu langsung, sini ikut saya, kemana? Catatan sipil, ke Pak Haji, nggak ada, saudara, atau Pak Pendeta, nggak ada. Itu mesti ada nego-nego juga, saudara yang kasih. Itu tidak perlu tanya lagi, pasti aminkan dalam hati, saudara yang kasih. Ya. Nah, itu wajar. Artinya, menangkan hati seseorang itu tidak dengan paksaan atau dengan ancaman atau perintah. Mama merintahkan kepada anak, menangkanlah gadis itu. Nah, itu bukan perintah mama, saudara. Itu juga, saudara yang kasih, bukan paksaan, saudara yang kasih. Itu adalah sebuah tindakan persuasif atau bujukan. Apa, saudara yang kasih? Bujuk, bujuk. Anak kayak ada saudara yang saya bertobat karena dibujuk oleh seorang ibu, saudara Ibu Meli Petrus almarhumah. Dia bujuk kita, daripada kalian nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, datang dong. Minggu ini tidak datang. Minggu depan datang, saya duduk di belakang, saudara yang kasih. Minggu datang, tahu-tahu saya maju ke depan, menangis, terima Yesus, hari ini jadi hamba Tuhan. Kenapa? Dibujuk, saudara yang kasih. Coba dikasih golok, saudara yang kasih. Dikasih parang, kita lari, saudara yang kasih. Nah, sama juga. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bertobat. Kita tidak dapat, saudara yang kasih, memasukkan dia ke dalam penjara. Hati tidak bisa dipenjarakan, ya saudara. Tubuh bisa dipenjarakan, tapi hati tidak bisa dipenjarakan. Kehendak seseorang tidak bisa dipenjarakan. Jiwa seseorang itu harus selalu bebas. Tidak bisa dipaksakan. Itu harus dimenangkan dengan persuasif. Persuasif itu artinya dengan cara yang menawan dan indah. Haleluya. Makanya saudara lihat, ketika kita baru bertobat atau sebelum bertobat, dikasih tahu banyak yang, wah Tuhan punya rencana yang indah. Itu memang betul, saudara, nggak ada bilang itu, oh itu hanya karang-karang, oh dia ada bujuk-bujuk lu. No, God has great plan for your life. Haleluya. Tuhan punya rencana yang dalam diri saudara. Namun di dalam perjalanan itu, saudara yang kasih, kita melewati proses. Proses-proses itu seperti kepompong yang jelek. Ada masa-masa terpuruk dalam hidup ini, tapi itu bukan yang terakhir dari bab kehidupan. Dengar, yang jelek dalam hidup saudara, itu baru pertengahan. Haleluya. The best is yet to come. Yang terbaik masih datang dalam perjalanan. Amen. Karena itu saudara, ada persuasif. Kita memberikan dia kata-kata yang baik, ngomong. Makanya saudara yang kasih, nanti ke depan saudara bangun hubungan, lalu dia mengalami, saudara tidak bisa, weh lu sudah terima Tuhan Yesus ya, minggu depan lu beta bawa di gereja, lu harus bersaksi. Dia, oh minta maaf, weh lu jangan bikin beta malu-malu. Saudara kasih makan dia situ, atau saudara ngobrol di situ, saudara bikin dia video. Kawan, si A, coba kamu bersaksi. Apa enggak? Wih, Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Saudara bikin video 10 detik, munculkan di sini. Haleluya. Amin. Amin. Itu cara persuasif. Kita menggunakan materi atau fasilitas yang ada. Sehingga semua orang yang melakukan kebenaran jarang sekali dengan ancaman.
Kecuali pelanggaran-pelanggaran selalu ada ancaman. Saudara coba baca baik-baik. Hukum pun siapa melanggar ini ancamannya pidana, betul kan? Tetapi siapa membayar pajak, dia dapat potongan ini. Dia dapat fasilitas ini. Demikian pula penginjilan. Kita mesti belajar, saudara. Kita belajar menawan. Simpatik, bukan fanatik. Apa saya katakan, saudara? Saudara datang dengan fanatik. Wih, lu bamaki apa? Bamaki, lu pikir bamaki apa? No, kita datang dengan senyum. Saudara seru aja di belakang, pelan-pelan. Datang ke dia, shalom, apa kabar? Apalagi kalau saudara mengerti bahasa-bahasa mereka, saudara. Apa yang terjadi kalau boleh ketemu saudara pasien, hei kakak. Bapak orang baik-baik, pas ketemu dengan kau dekat. Bapak orang, hei kau bule, tapi alor ya. Bukan, saudara. Karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang kita, itu namanya simpatik, bukan simpatik, bukan apa? Fanatik. No. Jadi persuasif. Ini harus kita lakukan pendekatan. 1 hari belum, 2 hari belum, 3 hari belum, bahkan 50 tahun belum, sampai mati juga belum. Tapi ketika hari kematian itu datang, orang sadar, ada seseorang saudara kekasih, mungkin ke depan kita akan bahasan, tapi penginjilan yang kita naikkan atau yang kita sampaikan dan doa yang kita sampaikan untuk keselamatan pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Dan katakan amin. Ada katakan amin? Semua keluarga saya, baik dari pihak istri, pihak saya sendiri, 100% saya membawa mereka di hadapan Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Ada yang tidak mau baptis di Kota Kupang, saya bawa ke Singapura, saya baptis di sana, saudara. Namanya Ibu Ispelokila. Haleluya. Ya. Saudara lihat, persuasif. Bujuk mama jalan ke Singapura. Sampai di sana mama, lu mau baptis beta. Kau tahu? Nah, karena di Singapura rohnya lain, di Oeba rohnya lain. Saudara. Jadi kadang-kadang kita mesti, kalau omong di rumah dia tidak mau dengar, bawa dia ke kafe. Kalau tidak mau dengar, saudara bawa dia ke jembatan Liliba. Jangan dorong dia. Saudara kasih tahu akan ada 2 jalur. Haleluya. Paling tidak saudara bisa tangkap pesan ini. Bilang kiri kanan, jadilah menawan bukan fanatik. Kasar di kiri kanan begitu. Nah kadang-kadang nih saudara, kalau kita yang sobiah muka-muka kram nih kadang-kadang, tapi mesti belajar. Tapi saudara mesti jaga-jaga pas saudara orang foto saudara. Lalu mereka posting, orang-orang VLC sekarang gangguan jiwa. Mesti waspada. Dalam konteks menawan. Katakan kiri kanan, jadilah orang yang selalu simpati. Kasar di kiri kanan begitu. Nah, memang mesti begitu saudara yang kasih. Lihat Yesus waktu dia ketemu Sakeus, orang lain bilang Sakeus itu pencuri, ya toh? Korupsi. Waktu Yesus ketemu dia bilang apa? Hei Keus, turun, aku mau nginap di rumah kamu. Wow, dia bilang, beta bukan majelis, beta bukan apa-apa. Yesus bilang, no, saya mau tinggal. Saudara lihat, oke. Jadi itulah ya, kita, ya masih Sakeus yang turun yang di atas pohon. Bukan Petrus, saudara kasih ya. Masih tetap Sakeus. Menawan, memikat, menarik. Coba katakan, menawan, memikat, menarik. Menawan, memikat, dan menarik. Oke, Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Apa artinya ini? Perhatikan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Itu artinya apa? Sama seperti matahari dalam kekuatannya. Itulah kemuliaan Tuhan. Menangkan jiwa bagi Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi kemuliaan itu seringkali kita pikir kesembuhan terjadi. Penyediaan supernatural. Masalah diselesaikan. That's alright. Itu baik. Tapi ada hal yang lebih dahsyat ketika satu jiwa dimenangkan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata. Makanya sorga gegap gempita, sorga penuh dengan, kalau ada lampu yang bisa kita analogi lampu sorga yang begitu nyala gegap gempita, semua kekuatan lightning di sorga di on, haleluya, gara-gara satu jiwa saya dan saudara, amen, dimenangkan. Ada keluarga, teman kita dimenangkan, haleluya.
Umat Tuhan, Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala atau matahari. Dan yang telah menuntun berapa banyak orang? Menuntun berapa orang? Menuntun berapa orang? Banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk berapa lama? Lama-lamanya. Mana ayat ini secara umum menggambarkan pahala bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan berjuang untuk kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, di dalam ayat ini terdapat janji, dikatakan akan ada suatu kebangkitan kehidupan kekal bagi mereka yang setia kepada Allah. Cahaya yang disebutkan di sini dapat diartikan sebagai kebenaran yang disebarkan oleh orang-orang beriman. Cahaya kebenaran yang tidak datang dari lampu, tapi cahaya kebenaran datang dari mulut kita yang memberitakan kebenaran. Jadi realisasi ayat ini, di antaranya saat kita membawa orang datang kepada Tuhan, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudara, Yesus berkata, aku adalah apa? Yesus berkata, aku adalah apa? Kebenaran. I am righteous. I am righteousness. Saya adalah aku adalah kebenaran. Jadi ketika orang-orang bijaksana itu membawa jiwa kepada kebenaran, yaitu berjumpa dengan Yesus yang adalah kebenaran. Nubuatan Daniel ini, saudara yang kasih, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang untuk kita. Setiap orang ditantang untuk menjadi orang-orang bijaksana. Menurut pemahaman banyak orang, orang bijaksana itulah orang yang hebat. Mereka memiliki prestasi yang luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, sukses, atau orang-orang yang terkenal dan populer. No. Definisi secara umum orang yang bijaksana yaitu orang-orang yang membawa jiwa kepada Tuhan. Orang-orang yang menyinarkan cahaya kebenaran. Bukan orang-orang yang tenar, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang punya prestasi-prestasi lain dalam berbagai hal. Itu hebat, itu baik, betul. Tapi menurut Alkitab, dia mengajarkan kepada kita, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melihat bagaimana orang bijaksana itu berlaku dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Yaitu kita menjadi orang yang membawa jiwa kepada Tuhan, membawa orang datang kepada kebenaran. Nah, umat Tuhan, ini adalah tantangan tapi juga peluang untuk kita bersama-sama melihat kembali bahwa menangkan jiwa bukan tugas orang-orang tertentu. Menangkan jiwa bukanlah tugas dua orang tertentu atau beberapa orang yang punya jawatan penginjilan dan sebagainya. Tapi orang yang bijaksana, yaitu saya dan saudara, haleluya, yang sudah menerima kebenaran. Karena itu saudara yang kasih, pertanyaannya, apa yang dapat membuat kita menuntun orang-orang kepada kebenaran? Karena dikatakan menuntun banyak orang. Coba saudara katakan bersama saya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Come on! Saya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berapa banyak orang? Banyak orang. Banyak orang artinya lebih dari satu, lebih dari dua. Yang pertama yang membuat kita bisa adalah ini. Apa saudara? Ada Roh Kudus di dalam hati saya. Coba katakan, Roh Kudus ada dalam hati saya. Sambil tepuk dada begini. Roh Kudus ada di dalam hati saya. Come on. Roh Kudus ada di mana? Ada di hati saya, ada dalam hidup saya. Nah, umat Tuhan, Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi di antara para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Zaman dulu, pemilihan orang-orang hebat itu karena roh Allah. Zaman sekarang pemilihan orang hebat karena Lloyd, saudara kasih ya.
Itu bedanya, saudara kekasih. Jadi kalau sekarang ini kita mau main dengan cara Allah, siap-siap untuk tidak dipilih, saudara kekasih. Kenapa? Itu dia, Alkitab bilang. Raja mencari orang yang bijaksana. Orang yang penuh dengan, bukan orang yang penuh dengan pikiran yang hebat, ilmu yang hebat, atau uang yang banyak. Itu konsep yang keliru yang sedang hari-hari ini kita mesti segera dengan cara bagaimana kita mesti mengedukasi. Karena tantangan negara maju, Indonesia emas 2045. Kalau kita hanya pikiran uang, kita akan dibeli dengan uang. Dan uang tidak selamanya menjawab kebutuhan. Tidak ada yang bilang amin. Oh, ada kakak, beta dalam hati. Nah, okay. Sebab roh Allah ada di dalam Daniel. Dan dikatakan, ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, the spirit of excellence. Dalam bahasa Inggris bilang apa? The spirit of excellence. Wow, roh yang unggul. Roh yang luar biasa. Berarti ada roh yang biasa-biasa. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 2-3, come on, baca bersama. 2-3 mulai. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu baca kuat. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam. Ganti nama tetangga saudara dengan berkata, sebab roh yang ada di VLC lebih besar dari roh yang ada di mana? Dalam dunia. Lihat. Kalau roh yang unggul, the spirit of excellence is in the inside of Daniel's life, the same spirit, roh yang sama, namanya roh yang unggul, is in the inside of your life. Haleluya. Roh yang sama ada dalam diri saya dan saudara. Katakan amen. The spirit in Daniel's life, the same spirit is in VLC's life. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kita mesti terbakar lagi dengan ini. Haleluya. Dalam dirimu ada roh yang unggul. Haleluya. Roh yang dapat menaklukkan rasa takut. Haleluya. Katakan amin. Roh yang bisa menatap orang dan berkata, Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh yang bisa berkata, aku mengampuni engkau. Roh yang bisa berkata, biar aku yang bayar. Haleluya. Roh yang bisa berkata, nih saya berikan untuk kamu. Katakan amin. Itu roh yang unggul. Daniel tidak merebut apa yang menjadi miliknya, tapi Daniel mengekspresikan apa yang menjadi miliknya. Haleluya. Bukan merebut, tapi mengekspresikan. Coba katakan demikian. Bukan merebut, tapi mengekspresikan. Karena roh itu ada dalam diri kita. Tidak ada pribadi yang sama seperti Daniel di masa lalu, pada masa itu. Dia memegang jabatan yang tinggi, berada dalam beberapa kali pergantian pemerintahan di sebuah kerajaan yang sama. Dan yang membuat Daniel tampil cemerlang melebihi segala pejabat tinggi yang ada pada waktu itu bukanlah semata-mata karena ia seorang pemercaya kepada Allah. Tapi dia hidup karena mempunyai roh Allah. Yang sama seperti kebanyakan kita percaya bahwa dalam diri kita ada roh yang sama. Haleluya. Roh yang sama itu bekerja dalam diri Daniel membuat dia berprestasi. Roh yang sama bekerja dalam diri saya dan saudara secara luar biasa. Sehingga kita juga bisa mengalami prestasi-prestasi Allah. Katakan amin. Itulah sebabnya ketika pejabat-pejabat tinggi, wakil-wakil raja hendak bermufakat untuk mencari dakwaan terhadap kinerja Daniel dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, tugas-tugas politiknya, mereka tidak mendapati suatu alasan atau kesalahan apapun, sebab ia setia dan tidak dipati satu kelalaian karena roh dalam dirinya menjadi pengingat dia, penolong dia, pengajar dia. Saudaraku yang kasih, sehingga kita lihat Daniel luput dari berbagai macam jerat, termasuk cengkraman mulut singa yang saat dilemparkan ke dalam gua singa itu akibat dakwaan para pejabat, maka Alkitab berkata Daniel ditemani oleh singa-singa itu.
Tapi sebaliknya saudara kekasih, pejabat-pejabat yang menuduh Daniel, yang bermufakat jahat terhadap Daniel, ketika mereka dibuang ke dalam lubang singa itu sebagai pengganti Daniel, Alkitab berkata, masih dalam perjalanan mereka sudah direbut oleh singa itu, saudara kekasih. Kenapa? Karena rasanya berbeda, saudara kekasih. Rasa kemuliaan tidak dapat dinikmati oleh singa kehidupan, saudara kekasih. Ya, Daniel rasanya beda, saudara kekasih, karena roh dalam diri kita. Roh yang sama ada dalam Daniel. Daniel 6 ayat 27, 26, 27 dikatakan, Darius bilang begini, mulai hari ini kita tidak boleh ganggu Daniel karena Allahnya luar biasa. Haleluya. Lihat saudara kekasih, saya percaya Indonesia perlu mengenal Allahnya saya dan saudara. Allahnya Daniel, Allahnya saya dan saudara. Amen. Harus dikenal, bukan dengan mempropaganda saja, dengan berkata-kata atau menulis. Itu baik. Tapi yang mengkonfirmasi perkataan dan tulisan kita adalah manifestasi dari kinerja kita. Haleluya. Saya masih tetap percaya bahwa Daniel dibutuhkan zaman ini dalam dunia manapun. Saudara juga percaya, amen? Amen. Amen. Yes. Walaupun hari ini tanda kutip orang tidak lagi mencari seperti itu. Tapi ada saatnya saudara ketika mereka stuck. Mereka masuk pada sebuah keadaan di mana tidak ada lagi jawaban. Saya percaya roh dalam diri gereja Tuhan bisa bersinar. Haleluya. Roh dalam diri orang percaya bisa bersinar. Betapa luar biasa saudara. Gereja Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang percaya yang berpeluang tanpa batas untuk mengalami pewahyuan. Pengalaman pelayanan seperti Daniel di dalam semua area kehidupan kita. Hari ini 20, 24, 20, 30 dan seterusnya kita masih punya peluang tanpa batas. Haleluya, katakan amin. Masih ada peluang. We have unlimited opportunity through the word and the power of the Holy Spirit working in and through our life. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita tahu kita bisa menangkan jiwa, membawa jiwa? Jawabannya apa saudara? Ada terang Kristus di dalam kita. Bilang di kanan atau kiri, ada terang Kristus dalam engkau. Bilang kepada saya, come on, bilang kepada saya. Yes, we have the light of Christ in the side of our life. Sederhana. Nah, terang kehidupan itu diumpamakan oleh Yesus dalam tulisannya di Lukas 6 ayat 39. Dia ungkapkan begini. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi apa yang membantu seseorang bisa membawa kendaraan dengan begitu cepat di tengah-tengah malam yang gelap? Jawabannya karena dia punya apa saudara? Lampu yang menerangi. Coba Anda bisa bayangkan tiba-tiba lampunya padam. Buta. Dia tidak bisa bergerak lagi. Kita tahu kenapa mobil itu bisa dikendarai dengan kecepatan tinggi di malam hari. Lewat jalan yang berkelok-kelok. Karena dia dibantu dengan terang cahaya lampu kendaraan itu. Sehingga pengemudi itu dengan enak dia dapat jalankan kendaraan. Hal yang serupa dikatakan oleh Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Dia bilang begini, orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Mobil yang gelap tidak dapat menuntun mobil lain yang gelap. Jadi orang buta adalah mereka yang belum menerima terang kehidupan. Terang kehidupan itu dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu mereka adalah buta. Karena itu kita mesti bijaksana, kita tidak bisa dengan serampangan berkata, lu yang belum terima Tuhan, buta kau. Kita gak bisa gitu. Itu dia bilang, lu bilang apa? Lu bilang apa? Saudara kasih. No, kita harus, ini Yesus memberikan analogi, perumpamaan. Coba katakan perumpamaan, apa saudara? Agar kita paham. Seperti saya juga kasih, mobil yang
bisa lari di tengah-tengah kegelapan karena cahaya terang dari lampu. Bapak Ibu Saudara kekasih, jangankan menuntun orang lain, orang yang buta menuntun dirinya sendiri, dia kewalahan. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, kita mesti belajar untuk melihat ini dari sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang kesombongan rohani yang berkata, wow, saya sudah cukup baik, kalau Tuhan datang saya ada di sampingnya. Bukan. Tapi kita mulai melihat bahwa banyak orang yang beraba-raba dalam hidup ini. Mereka tidak punya kepastian keselamatan. Mereka tidak tahu kalau mereka adalah pohon kehidupan. Sementara kita tahu kita adalah pohon kehidupan yang menghasilkan buah 12 kali 1 tahun atau setiap bulan. Dengan kata lain, kita bisa menaklukkan hidup ini. Kita bisa taklukkan persoalan hidup ini. Kita bisa selesaikan masalah persoalan hidup ini. Kita bisa tertawa di tengah-tengah kesedihan. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah kedukaan. Di tengah-tengah kerugian. Di tengah-tengah kehilangan, ditipu dan sebagainya. Kita bisa bersuka cita. Kenapa? Dalam diri kita ada spirit yang unggul. Haleluya. Tapi banyak orang yang mereka tidak tahu. Mereka penuh dengan roh duka. Roh yang mengintimidasi. Mereka penuh dengan roh yang membuat mereka takut terhadap masa depan. Dan mereka mau hidup di masa lalu. Mereka tidak bisa hidup di zaman. Mereka takut hidup masa depan. Mereka takut hidup sekarang, mereka mau masa lalu. Oh dulu. Tapi mereka tidak bisa berjuang di zaman ini. Tetapi saya dan saudara, kita adalah pemenang kehidupan. Haleluya. Sekaligus kita juga adalah pemenang jiwa karena Tuhan bilang. Nah umat Tuhan, Matius 13:43 berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan apa saudara? Bercahaya seperti apa? Wow, dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga, hendaklah mendengar khotbah ini. Amen. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik pesan ini. Sebelum Anda bercahaya di dalam kerajaan Bapa, dengar pesan ini. Bercahaya mulai dari sekarang dengan cara menangkan jiwa. Karena ketika engkau bercahaya, engkau membawa orang lain mengenal Tuhan. Kita tidak mungkin di dalam kegelapan dan kita bicara untuk apa. Di politik Anda bisa omong-omong tanpa praktik. Tapi kalau di dalam gereja, Tuhan bilang kita harus menghasilkan buah. Yang setuju bisa katakan amin. Catatan di bawah kakinya. Tidak berarti sempurna. Tidak berarti apa? Tidak berarti apa? Jadi, saya ini mau bersaksi, mau belum sempurna. Kalau kamu memaki sempurna enggak? Bukan memaki, cuci maki. Nah. Orang bisa lakukan itu dengan sempurna. Dengar, saudara yang kasih. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang mau. Amin, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, kelihatannya kamu mau. Bilang kiri kanan, kamu mau. Nah. Haleluya. Bersama saya katakan haleluya. Bercahaya di dalam kerajaan Bapa dimulai dari sekarang. Jadi kalau orang Kristen tidak belajar bercahaya dari sekarang, tahu jawabannya. Karena di situ dikatakan, coba perhatikan itu, dikatakan pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, siapa bertelinga hendak mendengar, itu artinya harus ada orang yang ngajar, kakak. Dan saya bersyukur saya sebagai salah satu pengajar untuk saudara. Haleluya. Amen. Saya ngajarkan supaya pada waktu itu Anda siap bercahaya, dimulai dari sekarang. Bilang kiri kanan, bercahaya dengan membawa orang kepada Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Dan saya deklarasi hari ini 17 Maret. Saya dan saudara adalah cahaya-cahaya terang dalam keluarga kita. Olehmu keluargamu dimenangkan. Amen. Olehmu mertuamu dimenangkan. Haleluya. Terang Kristus yang ada dalam hidup kita, itulah yang menjadi alasan
Mengapa seharusnya kita mampu menjadi seorang yang menuntun banyak orang dan memperkenalkan Kristus jalan kebenaran itu kepada mereka, sekaligus sebagai sumber keselamatan itu sendiri. Karena itu berjuanglah menjadi orang bijak di dalam kehidupan kita. Saya bilang kiri kanan, terus berjuang sebagai orang bijak. Haleluya. Anugerah Tuhan cukup untuk kita. Anugerah Tuhan cukup untuk saya dan saudara. Baik, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, meresponi firman Tuhan ini. Saya rindu supaya hari ini kita kembali melihat diri. Kalau saudara rindu berkata begini, Tuhan, saya rindu untuk saya menghasilkan buah itu karena buah kehidupan. Jangan saudara terlena dengan, rumah saya belum bisa dibangun, gaji saya belum cukup, kebutuhan anak-anak saya begitu besar, kebutuhan keluarga, hutang saya belum terbayar. No way! Lihat dalam dirimu pohon kehidupan, haleluya! Haleluya, saudara, dalam dirimu ada roh yang unggul itu, saudara. Dalam dirimu ada roh yang unggul. Apa artinya mengalahkan nabi-nabi palsu? Yaitu roh ketidakpercayaan. Roh yang tidak percaya. Saya ini tidak mungkin bisa bersaksi. Nanti orang tidak mau dengar saya. Nanti mereka tolak saya. Itu adalah palsu. Yang benar mereka menantikan engkau. Haleluya. Yang benar engkau dapat mengusir setan. Haleluya. Yang benar engkau bisa tumpang tangan orang sakit menjadi sembuh. Yang benar engkau bisa bawa solusi bagi persoalan dimanapun engkau berada. Katakan amin. Katakan amin. Kasih pujian dia bagi dia. Come on.